Pindah ibu kota, saya menentang, saya nggak setuju. Seandainya ini gara-gara ini terus tsunami, terus kemudian hancur Indonesia, luluh lantah Indonesia. Sumber segala-galanya penyakit di sini, terutama tempatnya takabur, sombong, ria, sum'ah, dengki, hasad, semuanya di sini. Adu NKRI-mu dengan NKRI-ku, ayo. Ada HTI, ada khilafah, ada khalifah. Kekuasaan rezim ini kan dibangun di atas darah rakyatnya. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Pindah ibu kota, saya menentang, saya nggak setuju. Di hadapan Allah jelas hujahku. Nur, ini ibu kota mau dipindah nih, kamu gimana? Aku menolak ya Allah. Salah benar aku pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Makanya jangan jadi penakut. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu. Mau saya tabok orangnya di mana? Saya ini 4 tahun di sini sabar. Aku yang menentang apapun kebijakan rezim Jokowi, semua menteri-menterinya, anggota DPR-nya, semua, nah, kecuali PKS, ya. Ingin saya sampaikan mengenai video ibu kota baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, green city, smart city, compact city. Kalau nama ibu kotanya Khilafah Nusantara, mungkin PKS setuju. Saya menilainya dari sudut substansi ini adalah ketidakjelasan dari bentuknya, bentuk pengelolaan IKN. Rakyat itu harusnya nggak kena pajak. Itu kan khilafah, saudaraku. Kita ini khalifah, pegangan kita khilafah. Takbir. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Adu NKRI-mu dengan NKRI-ku, ayo. Ada HTI, ada khilafah, ada khalifah. Jadi penegak khilafah. Aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas, gak apa-apa, hancurkan terus. Ya, mau dengan demokrasi kek, dengan NKRI harga mati kek, terserah. Saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Ya mau nggak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi nggak ada, harus kembali ke khilafah. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Koalisi Masyarakat Kaltim tolak undang-undang IKN. Mantap. Mudah-mudahan sebentar lagi Kalsel, Kaltar, Kalbar, Kalteng semua menentang. Pemirsa, warga Kalimantan Timur bersyukur Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota yang baru. Mereka berharap pemindahan ibu kota negara ini bisa mendorong pemerataan pembangunan. Sudah resmi ya, alhamdulillah aja sih kalau saya, Mas. Karena kan lumayan ya kalau memang ibu kota negara jadi pindah di sini ya, istilahnya Kalimantan Timur bisa ikut lebih maju lah. Harapan kita, saya yakin pasti sudah menjadi berkah. Kaltim mempunyai masyarakat majemuk, nitrogen, dan sudah kita ketahui sudah berapa lama di antara provinsi yang lain, Kaltim adalah provinsi yang kondusif, yang patut ditempatkan ibu kota Republik Indonesia. Mau rezim nyolong, KKN, nepotis, ini mereka fan-fan aja gitu. Nah, kecuali PKS, ya. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga?
Anda tidak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang. Berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Kekuasaan rezim ini kan dibangun di atas darah rakyatnya. Kemarin itu yang anak presiden dilaporkan, ternyata yang dilaporkan malah dilaporkan balik. Kan nggak boleh, KKN itu kan nggak boleh. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubadillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Ya. Nah, itu nyari buktinya ada sistem. Kita seringkali ketika melihat sesuatu yang kita anggap aneh, langsung saja memberikan komentar. Langsung saja ngomong A sampai Z. Padahal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Kemudian kita sering berprasangka dengan orang lain yang padahal prasangka itu belum tentu benar. Ya sing bener, sing lurus, sing nggak punya andil, nggak punya pamrih, yang malah difitnah-fitnah, ditangkap-tangkap di penjara-penjara. Proses hukum itu berlaku untuk perilaku, bukan untuk sosok. Sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. Matamu picek itu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar, nggak masalah, matamu picek. Ini ngomong Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditangkap diduga lantaran kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan karena menghina NU dalam sebuah video wawancara. Dalam video tersebut, Gus Nur diduga mengumpamakan NU sebagai bus umum. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal, kemudian ada proses hukum, tentunya itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kekuasaan itu nggak ada rasa ingin menyelesaikan, menegakkan hukum, itu nggak ada. Ada orang lumpuh divaksin, ada orang mati divaksin, ada orang kejat-kejat divaksin. Yang mau ngomong tuh pakai anu lah, data lah. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh atau kita jadi pembohong. Tapi datang minta vaksin, vaksin datang minta sertifikasi halal, sertifikasi dari MUI datang minta presiden duluan, presiden mau minta di live. Begitu di live katanya diedit, jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Cangkemmu dul. Pindah ibu kota, saya menentang, saya nggak setuju. Seandainya ini gara-gara ini terus tsunami, terus kemudian hancur Indonesia, luluh lantah Indonesia. Sumber segala-galanya penyakit di sini, terutama sifat-sifat madmumah, sifat-sifat rodail fi qulubina, dalam hati kita. Tempatnya takabur, sombong, ria, sum'ah, dengki, hasad, semuanya di sini. Pindah ibu kota, saya menentang, saya nggak setuju. Aku yang menentang apapun kebijakan rezim. Bong cebong, barangkali ada cebong-cebong nyamar. Walaupun saya dibayar 1 triliun, jangankan nyoblos foto bareng aja sama Jokowi nggak bisa saya, Pak. Nggak tanya. Kok dikasih hadiah enggak? Sebentar, kan belum ditanya. Bukan nggak butuh duit, ini bukan soal duit, nggak nyambung. Makanya jangan jadi penakut. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu loh. Mau saya tabok kayak gimana? Saya ini 4 tahun di gini sabar. Jokowi itu pembohong. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Jokowi itu pembohong. Ini bukan fitnah, saudaraku. Ini mencerdaskan. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa. Tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Dikasih jabatan sama Jokowi. Dilempar daging jabatan, berubah sekarang hukuk, jadi anjing penjilat sekarang. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang.
atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Sok-sokan ini Mukidi ini, Dilan ini. Yang krempeng, yang pelongo-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Habib Rizik dijadikan musuh negara, difitnah-fitnah tidak karu-karuan. Mungkin mereka coba mencari dalih lain. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Orang Jawa memang, tapi kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji, ya memang begitu. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1.